Apa kabar Bapak? Baik-baik. Saya ikutan ini ya, biar ada backgroundnya. Semoga sehat. Waduh, backgroundnya cakep sekali itu, hijau kuning. Ikutan nama Bu Ersa. Halo, apa kabar baik Kak? Kang Sandi, apa kabar Kang Sandi? Alhamdulillah baik, Kang. Baik ya. Sip. Kita tunggu sebentar ya, Pak Roni ya. Teman-teman baru pada masuk nih kayaknya, adik-adik. No worries, no worries. Anytime. Adik-adik, yuk teman-temannya diajakin supaya masuk. Kalau punya grup-grup Line atau Telegram atau WhatsApp bisa diworo-woro. Nah.
Kita mulai jam 2:10 ya. Boleh, Semoga Bu? bertambah terus nih. Oke. Selamat bergabung nih buat adik-adik mahasiswa FEB Unpad yang saya sayangi. Ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Bikin ini kali ya, Kang Sandi, link attendance. Udah ada, Nanti Bu? kita- Udah siap? Oh, udah ada. Oke, sip. Oke. Sambil ditaruh di chat aja buat teman-teman bisa sambil isi absen. Boleh, boleh. Bentar ya. Baik, sebenarnya udah jam 12:11, Mbak Eka, silakan dibuka dan dimulai kegiatannya supaya karena banyak informasinya kayaknya banyak nih yang mau di-share sama Kang Roni juga. Ya. Silakan. Sambil menunggu yang lain masuk. Terima kasih Bu Ersa. Baik, selamat siang Bapak Ibu, Dr. Roni, Bu Ersa, rekan-rekan mahasiswa IUP dan juga reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Selamat datang di acara Info Session Internasionalisasi Program 2021 siang hari ini. Semoga selalu semua dalam sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalan kami dari OIA FEB Unpad dan juga Kantor Urusan Internasional Universitas Padjadjaran untuk memberikan sedikit dan banyak, insya Allah harusnya banyak gitu kan, banyak yang bisa di-share terkait program internalisasi, terutama terkait program International Mobility Awards dari Dikti oleh nanti oleh Dr. Roni, kemudian juga program exchange, kemudian program summer program, double degree, dan juga program internasionalisasi lainnya yang bisa disimak oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, untuk menyingkat waktu, di room kita sudah ada sekitar 54 partisipan yang sudah hadir dari berbagai prodi, baik dari kelas internasional maupun juga dari kelas reguler. Untuk merefresh suasana dulu, kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk menyalakan kameranya, kita dokumentasikan dulu awal acara kita siang hari ini. Silahkan.
Oke. LI nih Pak. Nah, apa begini ya, kebalik ya, gini. Leading Nanti inspiring. begini ya? Iya, oke. Epsilon, Lead- bukan? Gini dong, leading- epsilon. L-Y. Epsilon. L and Y. Leading and inspiring Pak Roni. Gini dong, LL. Gitu. Ya, baik, oke. Serius, kita begini. Oke. Sudah ya, di slider saya ada 3. Saya capture yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Sakit ya Bu ya, kayak divaksin, di capture. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, kita punya waktu 2 jam ke depan. Nanti untuk sesi pertama, saya persilahkan kita buka dulu ya Bapak dan Ibu acaranya oleh Bu Ersa. Mungkin ada speech pembukaan dulu dari Bu Ersa, kemudian kita langsung masuk ke sesi pertama dan kedua, yaitu internasionalisasi program dari Dr. Roni, kemudian nanti sesi 3 dan 4 untuk exchange, double degree, dan juga program lainnya dari Bu Ersa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk diskusi, terutama saya yakin Bu Ersa, Kang Sandi, Kang Axel, saya juga sering dijapri, Bu, gimana nih program exchange-nya FEB? Saya mau ke sini, gimana syaratnya? Terus banyaklah cerita-cerita lain. Tapi disinilah salah satu tempatnya kita untuk diskusi. Nanti ada sesi diskusinya, nanti akan kita sediakan di akhir paparan. Jadi silahkan teman-teman mahasiswa untuk tidak segan menanyakan kepada kami terkait program internalisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Ersa untuk speech awal. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Eka. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Dr. Roni Lesmana. Ini orang sibuk sekali nih, tapi berkenan meluangkan waktu siang hari ini. Pak Roni, terima kasih banyak Pak. Adik-adik ini yang sering lihat kegiatan-kegiatan International Office KUI, Kantor Urusan Internasional Pusat, yang banyak banget kegiatan-kegiatan yang keren-keren, ini dia nih penanggung jawabnya. Ya, ini dia yang bertanggung jawab nih. Pak Roni sudah bersama kita pada hari ini. Adik-adik, nanti penjelasannya Pak Roni didengarkan karena ini penting dan urgent sifatnya. Nanti langsung boleh tanya jawab ya. Jadi khusus untuk poin yang mobilisasi International Mobility Award sama yang transfer kredit bisa langsung tanya jawab dulu, baru nanti setelah itu kita ke sesi 3 dan 4 mengenai exchange dan summer program, itu dengan saya nanti. Supaya Kang Roninya mungkin ada kegiatan yang lain mungkin ya, jadi tidak perlu stay sampai akhir banget gitu. Dan kalau nanti Pak Roni sedang diskusi atau sedang menceritakan, boleh langsung di chat, ditulis di chat pertanyaannya, ya. Biar nanti kalau pertanyaannya banyak yang sama, Pak Roni atau saya bisa membaca chatnya dan bisa langsung dijawab supaya lebih efisien. Nanti kalau udah sesi tanya jawab, Pak Roni mau mempersilahkan open mic untuk beberapa mahasiswa, mangga silakan. Tapi jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda pertanyaannya ya. Jangan tunggu sampai selesai baru tulis di chat. Kalau ada pertanyaan ketika sedang menjelaskan ada pertanyaan langsung ditulis di chat aja ya biar nanti langsung diperjelas. Baik, mungkin itu dari saya tidak panjang lebar ya. Yang belum kenal saya Ersa Triwahyuni, saya Kepala Unit Internasionalisasi FEB Unpad. Bersama dibantu oleh Mbak Eka dan Pak Sandi ya, kami semua, dan Pak Axel juga, ada Pak Axel tadi saya lihat juga di Zoom ya. Kami yang semangat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk adik-adik semua mahasiswa FEB Unpad supaya memiliki international exposure ya, karena kami ingin semua mahasiswa FEB Unpad punya international exposure yang banyak. Baik, tanpa memperlambat ya waktu, silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Bu Ersa. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak yang saya hormati Bu Ersa, ada Bu Eka, ada Pak Sandi, ada Pak Axel. Jadi teman-teman semua, saya sangat senang hari ini saya dipanggil dan diizinkan untuk sharing bersama-sama dengan teman-teman oleh Bu Ersa. Bu Ersa ini salah satu teman baik, teman diskusi, teman curhat, teman ngobrol dari zaman International Office masih baik. Karena sebenarnya kalau mau ngomong jujur, track record ceritanya, FEB itu ada lebih dulu dan berjalan mungkin lebih prominent dibanding International Office Pusat
di dalam mungkin kalau dihitung 1 dekade terakhir, karena IO Pusat itu mungkin baru mulai dikembangkan. Dan saya ingat sekali pertama kali program kita coba jalankan ada Ibu Eka di sini, Ibu Eka yang setia masih dengan kesukaannya Doraemon, saya ingat sekali. Dan saya juga ingat curhat sama Bu Ersa sambil makan pisang goreng minum kopi di seberang. Iya, betul. Saya ingat sekali ke program yang kita coba untuk diskusikan waktu itu adalah summer program. Summer Itu program ya. pertama kali kita kerjakan sekitar 4-5 tahun yang lalu. Jadi ini adalah reuni yang selalu dikerjakan oleh kita sebagai teman baik dan partner di dalam bekerja. Jadi saya lebih merasa sebenarnya kita cuma jadi hub aja di pusat, tidak ada yang apa istilahnya mengkoordinir secara spesifik, tapi lebih banyak bekerja sama secara interaktif antara pusat dan teman-teman di kantor unit. Karena kita asosiasi begitu. Nah, sekarang dalam konteks ini ada 2 hal utama yang saya ingin sharing sama teman-teman semua. Kita di dalam perkembangan di 2020, 2019, 2020, shifting proses pengajaran itu terjadi. Sekarang di dalam perjalanannya, Dikti yang menjadi Dikbud sekarang karena dilebur, melaunching program yang namanya Kampus Merdeka. Dan program Kampus Merdeka ini itu menjadi concern kita karena di sini melibatkan perubahan yang cukup signifikan, baik itu dari kurikulum sendiri maupun ketercapaian dan cara pendekatan. Salah satunya adalah kalau zaman sebelum COVID-19 itu teman-teman semua itu diberi kesempatan untuk mengapply secara independen. Dan itu bisa jadi pilihan, bukan menjadi satu program yang didorong begitu. Tapi sekarang setelah terjadinya pandemi COVID dan ada program Kampus Merdeka, program exchange ke dalam dan keluar itu menjadi salah satu program yang didorong oleh pemerintah maupun oleh universitas. Nah, program-program tersebut bukan hanya disediakan dalam bentuk konsep, tetapi pemerintah juga memberikan tunnel fasilitasi yang mungkin bisa membantu teman-teman. Jadi kalau dulu misalnya teman-teman yang terlibat di kelas-kelas IUP yang saya dengar dari Bu Ersa yang internasional kelas program begitu, yang diminta untuk ada exposure keluar, kemudian ada beberapa kredit yang harus diambil dengan mengikuti seminar dan lain sebagainya. Ini ada tunnel-tunnel khusus yang sekarang mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi pemanfaatannya itu bisa lebih optimal dan lebih luas oleh teman-teman yang ada di Zoom meeting hari ini. Saya mau sharing tentang 2 hal. Yang pertama yaitu tentang program yang namanya International Credit Transfer dulu. Kenapa? Karena kalau International Credit Transfer ini harus melekat pada program studi yang sekarang teman-teman ada dan sedang belajar. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh universitas yang mempunyai kantor urusan internasional. Berarti kan kita ya. Nah, saya sharing ya. Nih. Ini programnya ini dari Dikti nih. Ini baru launching dan akan sosialisasi. Nah, di sini ada program bantuan pemerintah untuk transfer kredit internasional. Di sini apa saja yang bisa dikerjakan? Izin saya sharing di sini. Saya lihatin dulu syaratnya ya. Ini mah dasar hukum, nggak ada masalah. Asas penyelenggaraan nggak ada masalah. Nah ini, persyaratan pelaksanaan. Yang satu adalah perguruan tinggi peserta perguruan tinggi akademik atau non-vokasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Nah, ini kita masuk kelas. Yang B, tidak menyelenggarakan program kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan kementerian. Jelas kita enggak gitu ya. Nah, yang C, harus punya KUI. Itu jelas, kita ada. KUI dan unitnya, jelas ada. Nah, hanya diperbolehkan melaksanakan program dengan perguruan tinggi mitra yang telah memiliki MOU atau perjanjian kerjasama agreement. Nah, salah satu fakultas yang paling prominent dan leading dalam hal MOU dengan luar dan program-program kerjasama adalah FEB. Itu sebabnya teman-teman yang ada di IUP program mungkin mempunyai potensial untuk bisa mendapatkan grant ini lebih besar. Dan ini merupakan kredit transfer yang dapat dikombinasikan dengan mata kuliah, tugas akhir, praktek kerja lapangan, atau praktek pengalaman lapangan. Kreditnya 6 sampai 20 SKS. Berarti kurang lebih kan 1 semester ya, gitu. Nah, ini kan cocok banget nih sama IUP gitu maksud saya. Teman-teman yang ngambil IUP dengan exposure keluar ini cocok banget nih. Program transfer kredit internasional ini dilaksanakan dalam jaringan atau daring. Jadi, karena tahun ini target itu bisa dilaksanakan, mungkin kan nggak mungkin semua bisa keluar nih kalau untuk yang ini. Kenapa? Karena kita tahu nggak semua negara ngeluarin visa.
Tapi kita masih berbaik sangka nih, di dalam 3-4 bulan ke depan, visa itu bisa di-launching, kemudian kesempatan itu bisa dibuka, dan teman-teman bisa keluar. Nanti saya akan jelaskan di program yang satu. Tapi program yang ini, itu dilaksanakan dalam jaringan atau daring, catat ya, online. Berarti ini harus punya MOU, kemudian mungkin ada berbayar. Nah, ini Bu Ersa nih lagi bikin bridging kerjasama nih dengan beberapa partner kita. Salah satunya dengan teman-teman di Singapura. Kalau ini jalan mungkin bisa dimanfaatkan nih, menyelam minum air begitu. Ininya dapat begitu ya, program bantuannya dapat, itunya jalan begitu. Jadi kan bisa menyelam minum air, bisa dipadankan mana yang cocoknya begitu. Dan teman-teman bisa manfaatkan. Persyaratan khusus bahan PT ini mah jelas, minimal B, saya yakin di program studi yang teman-teman ada sekarang di IUP itu rata-rata A biasanya. Yang B ada tapi sedikit lah, saya yakin. Di FEB setahu saya A. Kemudian wajib mengikuti slow credit, ini mah prasyarat ya. Nah, ini syaratnya nih. Enaknya, ini tuh syaratnya gini, dia boleh program sarjana S1, boleh S2 dan S3. Sampai hari ini saya belum dapat sounding dari fakultas lain nih, termasuk dari Pasca, yang tertarik untuk international credit transfer S2 maupun S3. Nah, ini terbuka nih karena FEB paling pertama, jadi saya buka open nih sama teman-teman dan Bu Ersa. Mungkin ini bisa dimanfaatkan nih untuk yang program daring ini. Dan ini minimal semester 3 nih, dan pada semester berjalan. Jadi 3 ke atas begitu. Jadi teman-teman sekarang yang ada di IUP kelas 3 ke atas ini bisa dimanfaatkan nih. Ini kan salah satu exposure keluar nih Bu Ersa. Cuman memang bedanya ini daring yang ini. Nah, kemudian ini harus ada beberapa hal requirement. Saya yakin teman-teman IUP itu pasti TOEFL-nya di atas 450 lah. Nggak akan 450 banget mah gitu. 500 mah pasti ada gitu. Saya cukup confidence untuk itu. Dan ini setara dengan IELTS dan yang lainnya. Ada LOA. Nah, makanya tadi harus ada MOU. Dari MOU itu lahir di MOA-nya begitu. Nah, ini saya yakin bisa didapat juga. Tinggal dibicarakan nanti, minta komunikasi dengan para pembimbing. Yang jelas komunikasi sama Bu Ersa sebagai kepala OIA. Pasti beliau akan lebih confident dan solid memberikan informasinya bersama Bu Ersa, Pak Axel, dan Pak Sandi. Nah, ini tidak lagi menerima bantuan yang lain. Kadang-kadang ini ada beberapa program yang serupa tapi nggak sama. Jadi nggak boleh double gitu. Yang ini spesifik buat ini ya. Nah, apa yang didapat? Yang pertama, biaya penunjang pendidikan untuk mahasiswa. Jangan salah, dapat jajan lumayan loh. 3,5 juta nih lumayan nih. 3,5 juta. Kemudian bantuan biaya pendidikan. Karena kadang-kadang nih, seperti contoh yang lagi di-develop dengan Singapura, Bu Ersa ini membicarakan dan lagi nego berapa biaya begitu. Berapa yang bisa dikasih dan berapa yang kita dapatkan begitu. Nah, ini biaya ini pun kalau muncul dibayar at cost. Jadi ini nanti tinggal disampaikan. Tapi ini harus dalam proposal. Jadi titip ini ada PR juga ke teman-teman di OIA, Bu Ersa, untuk nyiapin proposalnya ke Dikti kalau berminat begitu ya. Kemudian ini ada baktes pembelian buku dan akses jurnal, ini at cost. Nah, ada nih, ini buat OIA nih, biaya penunjang pengelolaan program perguruan tinggi sifatnya habis pakai 10% dari RAB. Jadi kalau seandainya total itu sekitar 50 juta begitu ya, berarti ada 5 juta nih untuk pengelolaan begitu. Pengelolaan itu nanti bisa dipakai misalkan ada butuh A, butuh B begitu ya buat anak-anak, misalkan ternyata dia harus beli pulsa internet lah atau apa begitu, mungkin bisa dikeluarin dari sana. Jadi ini ya, ini yang kita dapat. Pengajuan proposal mekanisme seperti ini paling lambat 30 Juni. So think over about the possibility. Belum ada yang bilang sama saya, tapi kalau memang berminat berarti kan harus di-bridging dari sekarang nih. We have 2 months. Kita punya 2 bulan. Dan saya yakin ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya bayangin begini, kalau teman-teman IUP sekarang nih, di dalam kelasnya ada 60 orang begitu ya, FEB bisa seleksi gitu, bikin satu proposal yang baik, anak mahasiswanya 10. Ini kan pasti bulking nih, jebret, berangkat begitu, pasti 10. Dan ini satu keuntungan juga buat teman-teman yang bisa ikut. Nah, ini seleksinya nanti ada seleksi oleh nih kita sendiri nih, perguruan tinggi masing-masing. Artinya saya hanya legalisasi. Artinya kalau saya nanti diseleksi, saya percayakan penuh seleksi ini pada kepala IUP dan juga kepala OIA begitu. Karena bisa jadi kepala IUP internasional kelasnya bukan Bu Ersa misalnya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang itu satu orang ya berarti dari orang itu saya tunggu begitu. Rekomendasi siapa namanya, nggak akan saya seleksi lagi. Jadi begitu tuh dapat dari FEB, saya yakin berarti ini sesuai kriteria dan saya akan ajukan sesuai ini. Belak-belakan masuk dalam proposal. Begitu, dan kita cross finger berdoa dapat gitu. Dan saya cukup yakin kalau program kita pasti lebih baik dibanding univ-univ lain begitu. Saya cukup confidence begitu. Karena univ lain kan saingan kita ada UMSU, UMM, UNPAD lah menang lah gitu. Yakin saya.
Nah, kemudian di sini ada mahasiswa nih. Jadi untuk mahasiswa nih, tadi kan untuk OIA ya. Di sisi mahasiswanya apa? Karena akan dilihat mahasiswanya melampirkan kurikulum vitae. Yang belum bisa bikin kurikulum vitae, sok belajar sekarang. Bikin kurikulum vitae yang bagus teh kayak apa? Nah, curhat sama Ibu Eka. Bu Eka kalau bikin kurikulum vitae bagus, cantik dan imut, coba tanya gerak nanti. Atau konsul sama Pak Aksel dan Pak Sandi gitu ya. Bu Eka kalau mau ketawa jangan ditahan. Nanti agak goyang giginya. Ketawa aja nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti di sini ada melampirkan sertifikat bahasa asing ya. Bahasa asingnya sebisa mungkin jangan ambil dari lembaga-lembaga yang kita nggak pernah dengar namanya gitu ya. Ya, Jadi betul. ambillah dari lembaga-lembaga yang bisa terpercaya. Kemarin kalau untuk nanti yang satu yang saya jelasin, dia jelas minta ITTP atau Internet Based TOEFL Test. Itu untuk yang satu ya. Jadi saya jelasin dulu yang daring ini. Kemudian ada wawancara calon peserta tahap yang lulus dalam tahap seleksi Dex Evaluation, ada wawancaranya. Nah, ini wawancara ini belum di-declare nih. Tapi kalau seandainya ngelihat dari poin nomor 1 berarti di kita cuma ngasih nama ke sana. Wawancaranya di kita ini mah hanya tahapan-tahapan yang memang harus kita ikuti dan kita rangkaikan di dalam seleksi mahasiswa kita begitu. Nah, paling lambat 1 minggu, kemudian nah ini seleksi si perguruan tingginya begitu ya. Konten proposalnya apa saja yang harus ada begitu. Nah, ini yang mungkin harus dipelajari sama tim OIA begitu. Baik itu Bu Eka maupun Pak Sandi atau Pak Aksel begitu. Nanti tinggal meminta arahan dari Bu Ersa. Ini larinya kemana gitu. Jadi secara teknis detail teman-teman yang ada di dalam kantor bisa mengerjakan dulu untuk building block dari proposalnya. Gitu. Mungkin kalau untuk yang ini format dan sebagainya ini hanya penjelasan, tapi kurang lebih program yang pertama yang teman-teman harus ingat adalah transfer kredit internasional, dan ini mungkin paralel dengan kelas internasional yang ada di FEB. Itu yang pertama. Saya berhenti sampai di sini. Saya buka 2 pertanyaan dulu, nanti kita lanjutin yang berikutnya. Enggak, kalau ada yang mau nanya. Saya mau tanya duluan. Waduh, jadi Bu Ersa dulu yang nanya. Pak, ini kan saya punya ide tuh tadinya kita koordinir misalnya kalau untuk mahasiswa akuntansi, nah itu kita nanti kontak NIU gitu, Northern Illinois University, kita tanya dulu untuk akuntansi ada berapa orang nih yang mau transfer kredit, misalnya 10-15 orang. Terus kita kontak NIU-nya, bisa nggak secara bulk ini diterima semua semester depan. Jadi maksudnya jangan banyak-banyak ke beberapa universitas karena ntar prodinya bingung dia, prodinya penyetaraannya repot kan gitu. Betul. Per prodi itu per prodi 1 atau 2. Nah, berarti kita bikin proposalnya tuh per prodi. Proposal yang 1. Tadi tuh 1. Satu univ cuma boleh 1. Satu univ cuma boleh 1. Ya? Jadi maksud saya gini, ini kenapa keuntungan buat FEB? Karena hari ini kan yang paling pertama nanya FEB kan. Berarti FEB bisa nyiapin. Begitu selesai paling cepat saya ajuin kan begitu. Berarti saya nggak ngajuin lagi begitu. Ngunci di FEB udah. Karena cuma boleh 1 univ. Dan 1 univ 1 itu hanya boleh 1. Nanti coba dibaca ulang ya. Mungkin saya salah, tapi di sini tertulis jangan jelas 1 universitas itu mengusulkan 1 proposal maksimal 10 mahasiswa. Oh, cuma 10 orang. Oh my God. Ini banyak banget lagi mahasiswa kita. Dan pasti semuanya pasti pengen. Nah, cuma nanti yang satu itu akan di-open, Bu, setahu saya. Nanti coba dibaca ulang ya. Takutnya saya salah. Tapi yang jelas sih setahu saya, nah ini nih ada nih. Nih, saya tampilin lagi ya. Jadi kita nggak ada hidden information, semua kita buka. Ini Bu, saya buka nih. Sebanyak nih, perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 proposal dengan usulan maksimal 10 orang mahasiswa. Oke? Nah, makanya maksud saya gini, karena Ibu datang paling pertama dengan teman-teman FEB, beruntung lah. Ini saya berikan kesempatan nih, buru-buru diberesin proposalnya, pilih 1 universitas prominent yang akan di-bridging komunikasinya dengan hubungan yang baik dari prodi tersebut. Artinya, 1 prodi prominent, 1 univ prominent, 10 mahasiswa terpilih. Nah, ini 1 proposal nih. Dan ini kan sebenarnya kalau mau ngomong jujur, kan berarti 17 proposal harusnya kan. Tapi saya nggak cukup yakin bahwa 17 fakultas kita siap untuk ngajuin. Yang paling siap salah satunya FEB. Mungkin kalau fakultas lain, FTG mungkin ya. Mungkin. Tapi kan nanti kalau memang benar ngajuin, saya cukup yakin yang paling pertama, yang paling siap loh. Kan nanti pakai scoring tetap gitu. Timeline dan sebagainya. Berarti kita pilih 1 universitas aja dulu ya. 1 universitas yang memungkinkan bisa semuanya masuk. Kayaknya ya nanti kita kontak partner university kita yang hubungannya deket. Karena kan dan ini mumpung dibayarin dikti kan termasuk tuition fee-nya juga dibayarin kan ya? Betul.
Saya titip Berarti satu hal ya Bu, saya titip satu hal. Pilih universitas yang reputasinya tinggi. Titip itu, karena nanti ya, takutnya dilihat. Dalam proposal itu kan dilihat kita kerjasama sama siapa. Nah, kalau ya, tadi Ibu bilang kita sama NIU, Profesor Eric Jones, nah itu oke mungkin. Karena NIU oke, peringkatnya bagus. Gitu. ya. NIU Atau peringkatnya bagus. Barcelona gitu ya, University of Atau Barcelona Barcelona. misalnya. Atau Oke, Australia, saya tahu kan Ibu punya hubungan baik ke Latrobe atau ke Monash begitu ya. Itu boleh gitu. Nah itu kan pasti ada biaya tuh untuk mereka satu semester di sana. Dan itu cover semua. Jadi kalaupun dia misalkan untuk 20 kredit harus bayar 30 juta satu orang, berarti 300 juta tuh di cover. Semua di cover. Jadi kalau total bulking itu 300 juta ditambah dengan biaya yang lain-lain begitu, total 400 juta, berarti 10% untuk pembiayaan dan pengelolaan tuh 40 juta. 10%. oke, siap, siap, Gitu Bu. siap. Tapi kembali berarti itu Menarik ini. harus dinego. Artinya gini, kita punya kesempatan nih untuk bridging dengan partner kita yang baik. NUS jelas kalau seandainya Ibu mau, saya bisa hubungkan. Tapi kemarin kalau untuk yang program yang satunya nih, yang saya akan jelaskan berikutnya, dia angkat Ya, tangan. Dia udah nggak mau. Kalau yang ya, datang luring, dia udah nggak mau tahun ini. 2022 ya. dia bilang, probably Ronnie we will receive that. Tapi kalau 2021, sorry nggak mau, dia bilang gitu. Oke, Pak. Kita Bu. Ayo, Teman-teman, adik-adik yang lain ada pertanyaan? ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya saya Trans- rumahnya di mana? Suka makan apa gitu? Nanti kalau mau transfer buka mau kirim kredit, apa? ya, berarti transfer kredit nanti kita organize sama OIA ya. Maksudnya gini, mungkin yang tertarik lebih dari 10 orang, masukin aja dulu CV dan TOEFL-nya, IELTS-nya. Betul, Tadi saya betul. setuju dengan Pak Roni bahwa TOEFL atau IELTS harus yang bereputasi baik ya, yang resmi lah gitu, jangan tempat-tempat kursus yang aneh-aneh yang nggak jelas gitu kan, ada TOEFL prediction kayak gitu-gitu, harus yang terpercaya. Dan karena ini waktunya mepet, adik-adik kalau yang belum punya valid TOEFL saat ini harus segera ya punya ya, jadi daftar TOEFL, IELTS untuk tes dalam bulan-bulan ini atau bulan depan, karena hasilnya juga perlu waktu semingguan apa 2 mingguan gitu untuk keluar. Jadi jangan sampai nanti ketika opportunity datang terus requirement-nya kita nggak ada gitu ya, itu kan sedih nanti opportunity-nya terlewat begitu saja. Itu untuk adik-adik semua yang tertarik. Silakan Kang Roni, ini yang kedua yang mobility ya, international Boleh. mobility, ini juga lebih menarik lagi nih. Saya lanjutin ya, mohon izin ya teman-teman semua ya, Bu Ersa. Kita lanjutin ke yang kedua tentang mobility. Jadi yang mobility ini cerita tentang program yang kedua. Kalau tadi itu adalah spesifik buat daring, yang ini spesifik harus luring. Harus, ada kalimatnya, harus pergi. Jadi kalau yang ini semua dibiayain, mau kemanapun. Jadi catat ya teman-teman yang 68 orang yang sekarang ikut, besok kita mau ada launching, kita dipercaya jadi host untuk launching program Indonesia International Student Mobility Award. Sebagai salah satu penggagas, kita diminta untuk jadi host juga. Ditawarin kemarin, saya bilang saya mau jadi host, bolehlah. Tahu paling pertama begitu untuk anak-anak kita. Jadi kalau mau gabung besok ikutan ya. Flyernya sudah mulai dinaikin di website dan di Instagram. Jadi saya tunggu untuk bergabung. Nah, singkat cerita, kalau besok itu nanti ada narasumber dari kementerian yang akan bicara langsung lebih details. Saya akan sampaikan secara gambaran garis besar dan nanti juga saya akan bagikan slide ininya untuk teman-teman bisa baca semua. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini fase pertama itu sudah dikerjakan, di mana di dalam program Indonesia International Student Mobility Award, pemerintah Mas Menteri dalam hal ini mempunyai target 1.000 mahasiswa, 1.000 nih, 1000 tahun ini untuk berangkat ke luar negeri ke seluruh universitas ternama, QS di bawah 300 dan QS di bawah 100. Itu targetnya mereka. Dan kalau ini berjalan dengan baik, tahun depan 10.000. Semua biaya yang keluar, dari mulai tiket pesawat, visa, tempat tinggal, biaya hidup, dan biaya program, semua dibayar, di cover. Berapa biayanya? Sebut dibayar. Dan tugas dari universitas, saya sama Bu Ersa dan teman-teman adalah mengumpulkan nama-nama universitas untuk bisa di-listed dan men-endorse universitas tersebut mengirimkan proposal ke Dikti untuk mereka mau terlibat dalam program ini. Singkat cerita, dari semua proposal yang masuk, terdatalah ada 100 plus proposal yang telah diterima. 20 itu berasal kurang lebih dari negara-negara yang berbeda, dari 4 benua begitu ya. Dan kemudian di sini ada dari PT top dunia, ada 5 plus minus. Dari Malaya, Korean University, dan beberapa yang lain. Dan ada 15 PT top 300 dunia. Nah ini yang jadi PR adalah, dari PT-PT yang ada ini, tidak semua kita mempunyai MOU. Begitu.
sehingga perjuangannya tentu lebih besar dibanding univ-univ yang mengusulkan dan mereka punya hubungan dengan universitas yang terlampir. Contoh nih misalnya nih, University of Business in Wrocław begitu. Saya aja nggak pernah dengar begitu. Kita nggak pernah punya MOU ataupun MOA sama mereka. Jadi ini agak susah buat kita kan ya. Meskipun peringkat mereka mungkin oke. Ada beberapa univ yang memang pernah saya dengar gitu ya. Tapi ada beberapa univ yang saya nggak pernah dengar juga begitu. Nah, ini univ-univ yang memberikan proposal masuk. Tapi mereka belum buka semua nih. Belum buka semua. Jadi mana yang udah di-deal sama mereka, mana yang belum, menunya belum dibuka. Semua details terkait universitas yang nanti bisa didaftar oleh teman-teman semua, itu hanya akan di-launching di awal Mei, serentak. Jadi kita baru bisa tahu univnya yang mana aja yang nanti bisa kita pilih. Dan nanti ada seleksi di sana. Cuman keuntungan dari universitas yang mengusul dapatkan LOA kan, jadi kemungkinan terimanya lebih besar. Tapi bukan berarti kita nggak punya chance. Karena kenapa? Karena kalaupun dia masukin punya LOA, tapi kan dilihat juga berapa IPK, berapa TOEFL-nya mereka, ada tes wawancara, dan itu kan cukup banyak. Saya dengan teman-teman OIA di Unpad sepakat, meskipun dibilang sama Dikti, usulkan yang paling baik ya. Kalau kita semua anaknya baik-baik semua dan terbaik mau gimana ya? Kita usulin ini semua ya bayar saya. Asal lolos kriteria, kalau saya sih berangkat, nggak pusing. Biar Pak Rahmat sama Pak Junaidi yang seleksi nanti sama tim. Anyhow, ini 108 universitas sudah dilakukan penjajakan Zoom dari 27 negara. Jadi menunya 27 negara nih teman-teman semua yang dengerin hari ini di Zoom ya. Ada 18 PT top 100 dunia, ada 46 PT top 300 dunia. Jadi tadi itu kayaknya persen deh. Top PT. Nah, dari sini mereka udah penjajakan nih, dari yang ada tadi udah dipenjajakan dan mereka kemungkinan akan ambil yang ini dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Dari sini nanti akan ada pembekalan dan akan ada seleksi. Siapa yang boleh mendaftar? Ini itu ditargetkan semester 3 ke atas sampai semester 7. Jadi kalau di flyer kita sih 4 sampai 7 karena Dikti mintanya gitu. Tapi ini UI bikinnya 3 sampai 6. Tergantung. Kalau nanti ada semester 3 mau asal memenuhi syarat sih saya nggak pusing ya. Kita daftarin aja begitu. Asal syaratnya memenuhi dan mencakup terhadap kriteria yang diminta. Ini poster yang nanti kita sampaikan, ini surat yang untuk disampaikan, kita jadi host, kemudian ini pengumuman ini ya, sebentar, detail terkait apa-apa yang di cover, sebentar saya pernah sharing kemarin sebentar ya, sambil menunggu ada pertanyaan dulu terkait program ini. Pak, ini nanti mahasiswanya kalau yang transfer kredit itu kan kita yang nyeleksi. Kalau yang international mobility berarti Dikti yang menyeleksi, mereka daftar langsung ke Dikti gitu ya? Betul sekali. Daftarnya ke Dikti. Nanti Dikti buka dashboard, nanti mereka daftar, bikin akun password, kemudian login dan mereka daftar. Betul. Tapi ketika daftar itu sudah harus punya LOA kayaknya. Betul. Jadi kita perlu tahu. Jadi begitu Dikti launching, nah OIA itu mensupport, membantu komunikasi. Mungkin mereka bingung gimana harus ngobrolnya. Mereka dibantu untuk berkomunikasi, dimintain LOA-nya, kita nego sama mereka. Karena mereka juga kan semakin banyak yang hadir ke mereka, kelasnya semakin penuh, semakin senang merekanya begitu. Tadi sih di list ada ini udah masuk, Y-School udah masuk, itu salah satu partner-partner kita yang lumayan deket ya. Iya, Y-School yang di Prancis ya kalau nggak salah ya. Itu kita tiap tahun biasanya ada mahasiswa ke sana. Terus IMI juga saat ini malah ada 3 orang yang lagi di IMI. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau memang, saya juga ingat saya pernah email-emailan sama OIA-nya Y-School. Waktu itu saya ngurusin 2 orang alumni kita, ya bukan alumni, anak kita. Untuk mereka kembali pada saat pandemik. Jadi mereka ada kredit-kredit yang harus segera ditransfer supaya mereka juga bisa pulang ke Indonesia karena di sana juga perkuliahan stop gara-gara pandemik di Prancisnya. Randi kalau nggak salah namanya. Mana ya? Ntar ini saya lagi buka. Nggak buka. Kita bantu lah pokoknya kalau, tapi begini adik-adik yang tertarik untuk international mobility, berarti kan tetap harus nyiapin TOEFL, IELTS dan sebagainya ya. Jadi yang belum punya TOEFL atau IELTS harus segera ya.
harus segera punya gitu. Karena itu juga ada masa expirednya. Dicek itu expirednya masih apa enggak, masih bisa dipakai apa enggak TOEFL atau IELTS-nya. Setahu saya kalau yang paper based TOEFL itu 6 bulan, kalau yang computer based itu 2 tahun masa expirednya. Ya, izin saya lanjutkan sedikit ya, Ya, silakan Bu silakan. Ersa. Jadi ini yang International Student Mobility Award, ISMA 2001, intinya sih skema beasiswa pemerintah Indonesia untuk mendanai mahasiswa Indonesia menempuh program mobilitas di universitas ternama di luar negeri. Mahasiswanya adalah spesifik S1 nih, bukan buat postgraduate. Dan ini selama 1 semester, sekitar 16 minggu hitungannya begitu. Jadi 4 bulan sampai 6 bulan ya, tergantung kosnya berapa lama dan durasinya berapa lama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan international exposure. Nah, di sini dikelola oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini secara terpusat nih. Nah, terbuka buat seluruh mahasiswa S1 di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi saingannya berat nih. Tapi kuotanya juga banyak, ada 1.000. Kuotanya itu ada 1.000. Jika berhasil, Seluruh Indonesia tapi kan? seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia ya? Betul. Tapi kalau teman-teman paham bahwa kalau melihat posisi UNPAD, anggaplah itu peringkat 10 di Indonesia, berarti kan seharusnya kita dapat 100 ya, Bu? Ya, betul, Mungkin. betul. Pengennya saya. Jadi maksudnya kan secara quality kita ada di level sana begitu, tanpa bermaksud mengecilkan, tanpa bermaksud mengecilkan yang lain. Jadi sehingga 200 lah, 200 buat UNPAD. Amin, pengennya gitu, Bu. ekspektasinya sekali lagi UNPAD bisa dapat porsi yang cukup besar. Karena kalau tahun ini berhasil, ini ada ambisius program tahun depan yang tadi saya sebutkan. Dikti berharap ada 10.000 mahasiswa di tahun berikutnya di 2022. Nah, program ini tadi bisa macam-macam. Bentuknya hampir mirip sama tadi kredit transfer internasional. Cuman kalau kredit transfer internasional jelas itu sih daring gitu. Kalau yang ini mah luring. Jadi kredit transfer tapi sifatnya luring, harus berangkat ke sana begitu. Yang kedua bisa bentuknya intensif, bisa bentuknya research, bisa bentuknya cost supervision buat nyelesain project begitu ya, bisa independent project. Dan ini betul-betul pilih aja yang mana begitu. Tetapi sekali lagi ini kan harus dalam program. Artinya kalau teman-teman Ayub itu punya keunggulan dan kelebihan Bu Ersa begitu, karena udah punya exposure dan sistematik kan, udah di planning nih bahwa dia harus punya exposure dengan internasional, entah di semester berapa begitu. Tapi ada kredit dan poin yang harus diambil. Nah ini adalah salah satu benefit yang mungkin bisa digali sama teman-teman dari program IUP ini. Nah, mata kuliahnya dimungkinkan multidisipliner asal masih ada kaitan terhadap mata kuliah yang sekarang sedang diambil atau bidang yang sedang diambil. Jadi nggak jauh-jauh banget ya. Misalkan gini, dia mau ngambil di Fakultas Ekonomi di sana ya boleh ambillah sosioekonomi pertanian misalnya gitu kan, itu masih agak nyambung. Tapi jangan ngambil di sini misalkan ekonomi di sana ngambil kedokteran forensik begitu. Wah, ini kacau nih, janganlah gitu ya. Kalau manajemen rumah sakit itu masih oke gitu, masih agak nyambung misalnya. Jadi multidisipliner itu masih oke. Dan mendapatkan kredit yang harapannya diakui di universitas asal. Ya makanya ini harus ada MOU nih. Ini yang agak jadi challenge. Nah, makanya mereka ngeluarin LOA biasanya akan mudah kalau MOU-nya ada. Nah, ini kan trikinya di situ ya. Nah, semoga nih yang dipublish tadi itu ada univ-univ yang memang kita memang mungkin belum dapat konfirmasi secara tulisan, tetapi secara verbal dan komunikasi memang udah terbangun. Jadi tinggal ngomong aja begitu. Ya, hopefully. Kayak tadi kan Bu Ersa udah sebutkan ada Y University, ada ini begitu. Jadi saya pikir sih kesempatannya ada. Dan ini 1 semester di luar negeri. Jadi teman-teman jangan salah. Teman-teman mau kemana? Mau ke Eropa, mau ke Inggris, mau ke Irlandia, mau ke Swedia, mau ke Belgia, mau ke Belanda, mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Thailand, bahkan Zimbabwe juga dibayarin. Kalau emang mau bener gitu. Cuma saya nggak pernah dengar top 100 dunia Zimbabwe. Jadi kayaknya enggak ya kalau Zimbabwe atau Papua Nugini itu enggak lah gitu. Apalagi naik motor ke Papua Nugini, enggak banget lah. Ya, itu mah gubernur ya. Udah, kita kembali ke jalan yang benar. Nah, komponen beasiswa yang diberikan apa aja? Yang pertama, online dan onsite memang. Tapi semua sekarang diarahkan 90% ke onsite. Jadi nggak akan dibuka dulu kesempatan yang online, karena online udah ditaruh di yang tadi, yang transfer kredit. Apa yang dibayar? Tuition fee at cost. Dibayar langsung ke Universitas Mitra. Berapa biayanya dibayar? Dan kemudian allowance, termasuk living cost, insurance, dan biaya lain-lain, termasuk karantina kalau dibutuhkan. Tiket pesawat dan visa ekonomi PP dari dan ke universitas tujuan. Dan besaran beasiswa atau living cost yang didapat ini sama dengan besaran LPDP S2 dan S3. Bayangin Bu Ersa.
sebesar S2 dan S3 per bulan. Jadi kalau seandainya di Eropa itu per bulan untuk S2 itu kurang lebih 12 juta Ibu Ersa, lebih ya, 14 juta sebulan. Dikasih tuh. Jadi selama 6 bulan berarti 14 kali 6. Ya 90 jutaan. Hanya untuk living cost ya. Belum insurance dan biaya untuk tuition semua dibayar. Nah, ini siapa yang bisa mendaftar? Yang pertama mahasiswa aktif kembali semester 4 sampai 7 diterima di Universitas Mitra 1 sampai 300 QS World University Rank untuk melaksanakan program mobilitas di semester gasal 2021 sampai 2022 dibuktikan dengan LOA. Nah, semester gasal itu kapan mulainya? Ini harus berangkat nih di bulan September paling lambat. Harus berangkat dan kembali ke Unpad bulan Desember atau November akhir. Syaratnya apa? Nanti ada seleksi dan checking akhir di dikti. TOEFL-nya tinggi nih, dimintanya 550 atau IELTS 6. Atau sesuai yang disyaratkan dengan universitas tujuan. Jadi sekali lagi nih, pertama syaratnya tinggi atau kita tadi ada LOA dan membuktikan bahwa universitas tujuan terima nih walaupun TOEFL-nya 525 misalnya gitu. Ya asal ada itu kita bisa bargaining gitu. Kemudian pendaftaran dilaksanakan portal daring dari Kemendikbud. Ini yang tadi saya cerita di bulan Mei baru dibuka. Tidak ada batas jumlah pendaftar. Ini nggak ada, nggak ditutup. Jadi kalau Unpad semuanya extraordinary gitu, 60 orang ini sampai kelas ini berangkat semua. Amin, saya berdoanya gitu. Kan enak ya Bu ya, kalau IUP FEB berangkat semua saya ngegawin ini enak gitu ngejagainnya. Wow, udah ya kamu di sini, nggak pusing. Lebih enak saya. Kemudian informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran akan diumumkan dalam waktu dekat. Segera, sosialisasi itu akan dimulai. Pertama, besok. Hostnya Unpad. Jadi kalau bisa pada hadir, besok hadir ya. Sosialisasinya jam 9 pagi. Jam 9 pagi, oke. Nanti posternya saya share. Di grup OIA. Kemudian seleksi universitas untuk dinominasi. Jadi nanti ini yang tadi saya cerita. Kan beberapa univ itu mungkin akan punya tendensi untuk mengirimkan sebanyak-banyaknya. Tapi tadi dengan kita bisa menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul punya talent dari kita akan kirimkan sebanyak yang memang memenuhi kriteria. Sehingga kalau mereka mau coret pun akan susah coretnya begitu. Hopefully mereka terima semua. Begitu. Nah, kriteria universitas yang menjadi partner tadi kan sebenarnya ini mah PR-nya kita ya untuk mendaftar dan ini kan udah lewat, udah pegang channelnya. Dia pasti yang pertama itu yang masuk top 300 gitu ya. Universitas yang masuk, ini top 100, top 300, kemudian bekerja sama dengan Dikti, dan kemudian melihat persebaran negara tujuan dan universitas pengirim. Nah, ini perlu strategi kayaknya nih. Perlu strategi juga kayaknya. Betul. Ini salah ketik nih harusnya Unpad. Ya MOU dengan Unpad dan satu lagi punya MOU dengan Dikti. Jadi mungkin aja univnya itu kerjasamanya nggak sama kita, sama Dikti. Karena nanti Dikti ngeluarin list kan begitu. Yeah. Nah, itu masih bisa daftar. Tetapi yang jelas pada saat nanti misalkan semua nih 60 orang ngedaftarnya ke Jepang semua. Mungkin nanti di-disperse tuh. Ke Jepangnya cuma dikasih berapa persen, sisanya diarahin ke Korea misalnya gitu. Karena harus ada persebaran negara tujuan dan universitas pengirim. Nah, ini salah satu yang mereka pegang nih, yang udah ada. Mungkin beberapa kita punya, kayak UKM tuh punya, tapi kedokteran masalahnya. Saya nggak tahu apakah ekonominya ikutan punya kegiatan nggak. Setahu saya sih kita punya skim ya sama UKM. Seminar kebudayaan dan intelektual apa gitu, ingat nggak Bu? Yang setiap tahun kita punya tuh sama FISIP. Iya, USM juga kita punya PKS, punya MOU Pak. Iya tuh, tapi USM nggak di UPM, yang ada UPM, UKM yang udah masuk ya. Ini kan yang mereka ini udah masuk ke Dikti. Iya. Yang udah masuk, yang Dikti udah sempat catat begitu dari beberapa. Bukan punya Unpadnya aja ya, karena kalau punya Unpad sih nggak semuanya Unpad punya gitu. Jadi ini ada beberapa yang kita dapat data dari Dikti yang bocoran kita dengar gitu, bahwa ini nama-nama univ ini tuh udah ada di sana gitu. Karena Malaya ini saya tahu banget nih, dia punya MOU dan hubungan dekat sama UI sama Unair. Osaka juga UI sama Unair sama UGM gitu. Nah, Leeds ini saya nggak tahu dari siapa nih. UPM tuh kita punya, tapi saya nggak tahu terakhir itu di bridging sama teman-teman FAPET dan kedokteran hewan. Saya nggak tahu nih sekarang posisi di mana yang UPM. UKM teman-teman kedokteran dan FISIP ya yang main di skim tuh, yang budaya tuh. Tsinghua ini bukan dari kita yang jelas, TU Dresden juga bukan, UTM kita lagi bridging setahu saya. Dekin sama Curtin nih Australia nih saya nggak tahu nih Bu, saya nggak pernah lihat soalnya. Saya tahu tuh Latrobe kita punya.
Nah ini saya nggak tahu Latrop ini saya udah checklist sih, tapi dia belum keluarin. Jadi hanya bisa kelihatan tuh nanti pada saat dia launching, gitu ya. Saya lanjut, ini juga sama. Nah ini untuk call proposal buat mitranya, ini mah teman-teman perlu tahu aja, nggak perlu terlalu detail. Sekarang ini mah buat universitas. Challenge-nya nih, nah challenge buat kita nih. Yang pertama adalah kemampuan tes bahasa Inggris. Yakinkan teman-teman yang di AUP ini punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus kalau memang tertarik sama program ini. Dan yakinkan kita mungkin kalau memang mau disiapin kan ini ada 2 bulan nih gitu ya sampai nanti betul-betul deadline closing pendaftaran. Jadi mungkin bisa nyiapin belajar tes TOEFL, kemudian siapin tanggal buat tesnya di internet base yang mungkin lebih mudah sekarang ya, atau pergi ke LIA atau TBI. Ini tanggal-tanggalnya sudah ada apa namanya mundur-mundur sedikit gitu. Jadi sekarang kita ini udah di tataran yang di sini nih. Pengumuman pendaftaran oleh Dikti tapi belum dibuka. Jadi kita baru sekarang sosialisasi di sini. Agak mundur sedikit. Dan ini bayangin ini pendampingan pendaftaran sambil pre-departure nih di Juni nih. September, Desember tuh udah pelaksanaan program. Agustus, September, November, Oktober, Desember tuh udah pelaksanaan. Di trimester 3 begitu. Apa yang harus kita kerjakan bersama-sama nanti mungkin dengan teman-teman di OIA, petakan potensi. Jadi kebetulan nih semua mahasiswa dengar hari ini ada 68 orang lebih. Mulai diraba-raba mau kemana gitu. Jadi kan ini benar-benar harus disiapin. Pantengin websitenya Dikti, lihat gitu, siapin yang diperlukan untuk bisa daftar dalam program ini. Tentukan mitra yang mau jadi tujuan, jadi teman-teman mau kemana. Kan menunya banyak tuh, nggak harus pergi ke Perancis, bisa ke Eropa, yang lain gitu. Bisa ke Swedia, bisa ke Turki, atau bisa pergi ke Asia di Jepang, misalnya di Korea, atau bisa berangkat juga ke Thailand, misalkan pengen di Asia Tenggara sih, bisa ke Chulalongkorn atau ke Mahidol misalnya. Banyak. Mengontak mitra menyampaikan program ini dan menentukan pola program yang dilaksanakan. Nah ini mitra ini kalau yang ini poin ketiga itu bagiannya kita udah kita kerjain nih. Kita lagi bridging terus. Kita terus support untuk teman-teman nanti kalau mau daftar. Nah yang ini kalau memang udah kontak logikanya baru kita kan bisa sesuai nih program-program ini untuk bisa dibicarakan dan kita dapat LOA. Oh iya benar matching gitu. Saya bisa daftar ke sana gitu. Nah makanya karena untuk IUP ini bukan satu hal yang baru untuk kegiatan exchange. Yang perlu diantisipasi adalah apakah satu tempat exchange yang selama ini ada itu nanti akan muncul di Dikti atau enggak. Kalau itu muncul, bingo tuh berarti. Itu tinggal dipindahin aja, tinggal buru-buru dikontak. Salah satunya tadi Bu Ersa udah kasih bocoran Y University ya, yang Perancis ya Bu ya. Nah, itu nanti mungkin dilihat beneran muncul nggak, karena mereka belum final tuh. Ini kan baru dikumpulin sama mereka. Nanti final to finalnya bulan Mei. Gitu. Ini mah timeline persiapan ISMA-nya selesai. Jadi itu yang mau saya sharing hari ini, Bu Ersa. Baik, terima kasih Pak Roni. Ini ada pertanyaan nih Pak dari chat dari Ayla Tifa, mahasiswa akuntansi IUP. Kira-kira nanti seleksinya apaan aja ya poin-poinnya? Karena ini program yang baru ya kalau nggak salah Pak Roni ya, belum pernah ada tahun sebelumnya ya Pak? Belum pernah ada. Ini jadi untuk yang transfer kredit atau ISMA. Kalau transfer kredit internasional, karena tadi diajukan, berarti sistem seleksinya pasti akan melihat berkas. Kan berkasnya berkas dari Prodi. Pasti CV, kan kita ngelihat gitu ya. CV, berkas, kan gitu ya. Mungkin ada motivation letter untuk justifikasi. Apakah teman-teman yang mau ngedaftar ini paham nggak terhadap konsep pelaksanaan programnya seperti apa gitu. Atau apa yang mau diambil, kenapa motivasinya mengambil program ini atau ikut dalam kredit transfer gitu. Sambil kita bisa mengeses, mengcompare kemampuan analisa tulisan logika dalam bahasa Inggris dengan nilai TOEFL-nya, begitu kan. Kadang-kadang suka mismatch tuh, TOEFL-nya bagus banget, tulisnya ngaco nih, bahaya banget nih. Nah, kita kan pengen kalau kita kirim, anaknya itu benar-benar siap masuk program dan bisa selesai. Bukan bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, ini bahaya nih. Karena ada banyak kejadian dia masuknya gampang, keluarnya susah, bottleneck gitu. Nah, kita nggak pengen kayak begitu, apalagi dananya dikeluarin. Kita pengen teman-teman yang masuk itu bukan cuma capable secara intelektual, tapi capable untuk beradaptasi dan menyelesaikan masalah yang di dalam, keluar selesai dengan baik gitu. Jadi caranya dikembalikan, pasti akan dilihat tadi berapa nilainya, IPK-nya, kemudian diminta motivation letter dan CV, TOEFL itu pasti gitu ya. Nanti kan diajak ngobrol, pasti ada wawancara.
Nah, 10 terbaik itu akan diusulkan di dalam proposal yang nanti diajukan oleh OIA. Kami hanya akan mengusulkan satu. Kemungkinan Yang kan berarti transfer ada ini efek yang transfer kredit ya. kredit Yang transfer, tran- betul. ya, Yang kredit transfer dulu nih, betul. Jadi hanya ya. mengusulkan satu proposal ke Dikti terisi dari 10 mahasiswa tadi. Dan kemungkinan kan berarti ada satu fakultas kalau gitu makan gitu ya. Kecuali nanti program tersebut bisa di-apply dengan bidang serumpun. Misalnya 10 tadi Bu Ersa baik hati nih sama teman dari administrasi niaga, FISIP atau Vkom gitu ya, yang bidangnya serumpun. Ya bolehlah dibagi 3 gitu, dari FEB 7 misalnya gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi kan tentu pasti kalau memang itu kompetennya dari FEB ya mending FEB semua kalau saya. Lebih enak ngoridorin ya begitu. Tanpa hard feeling saya pilih FEB atau bukan ya, karena memang kebetulan FEB kan maju duluan dan memang berminat, ya beres kan begitu, ambil aja nggak apa-apa saya sih. Nah kedua untuk pertanyaan seleksi ISMA sama, itu pasti administrasi dilihat dulu, kalau administrasinya oke baru diajak wawancara kan gitu logikanya. Nah tetapi kembali untuk bisa itu oke, Dikti itu bilang tolong bantu kita seleksi dari level univ nih gitu, supaya di kita nggak terlalu banyak. Tapi saya bilang sama teman-teman semua, saya sih nggak pusing. Karena saya tahu pasti kalau dipakai kriteria seleksinya Dikti, teman-teman yang masuk seleksi itu banyak tuh. Yang kriterianya lewat. Jadi yang merasa kriterianya itu memenuhi target, begitu ya. Kalau untuk ISMA, daftar ya. Jangan ragu-ragu, daftar. Itu mah nggak dibatas, daftar aja. Daftar. Nanti kita akan tabulasi, kita bikinkan rekomendasi dari kita. Saya yakin kok univ lain juga akan lebih gila-gilaan majuinnya gitu. Tapi saya pikir kalaupun mereka majuin gila-gilaan dan kita gila-gilaan, saya cukup confidence nih. Nilainya kita tuh pasti barnya mungkin 1,5 bar di atas mereka mungkin. Yakin saya. Ya, tapi mahasiswa ini bisa ya Kang, misalnya daftar transfer kredit tapi kan belum tentu diterima, misalnya terus dia daftar juga ISMA gitu bisa ya? Jawabannya bisa aja. Cuma nanti kalau pada saat diterima, itu kan harus pilih salah satu. Diktinya kan punya record gitu. Nah, itu yang agak repot. Berarti kalau seandainya dia daftar 2 satu keterima, satunya juga keterima, yang kasihan nih, berarti kan kita harus ngangkat calon yang dibawa dia naik ke atas gitu. Berarti harus ada cadangan. Kalau ISMA berarti fakultasnya nggak perlu bikin proposal ya? Ya, kan udah lewat kita. Karena Dikti. Udah lewat Dikti, betul. standar udah ya. Lewat. Okay. Ya, kita kan udah masukin nama tuh ya. Terus kemudian ngusulin kita udah semua yang saya tahu dan kita punya hubungan udah saya masukin ke Dikti nama-namanya. Cuman kan yang jadi ngunci itu selain masukin nama, ekspektasinya Dikti kan nunggu email dari univ tersebut, proposal. Ada yang masukin, ada yang enggak kan. Nah, nanti kan baru Mei ini ketahuan nih pilihan universitasnya 80 tuh namanya apa aja gitu. Saya berdoa nih, kan saya yakin gini, temannya Unpad kan temannya UGM, temannya Unair sama temannya Gajah Mada misalnya gitu ya, sama Undip misalnya. Jadi kalau kita nggak masukin kan mereka masukinnya, tapi kan teman kita juga. Jadi kita sebenarnya menghemat tenaga. Nanti kita tinggal nge-play di akhir itu juga sebenarnya win-win solution buat kita. Nggak apa-apa. Tapi tadi teman-teman pastiin daftar gitu kalau memang sesuai dengan kriteria. Nah ini ada pertanyaan nih Bu Elsa nih, mungkin izin meminta contoh dari awardee yang sudah terpilih pada tingkat kampus pada program lainnya. Nah jadi ini awardee yang terpilih itu sebelumnya itu adalah program-program yang memang spesifik kompetitif banget. Jadi yang grant-nya atau scholarship-nya dari luar, bukan dari kita, bukan dari Indonesia. Contoh Max dari Jepang, 2 dari Korean Government Scholarship gitu. Kita sering bikin acara tuh live di IG dari International Office cerita tentang possibility scholarship yang ada. Saya yakin di OIA juga ada beberapa channel scholarship dan potongan-potongan tuition dari partner-partner yang ada di luar negeri. Jadi kalau untuk spesifik program lain itu skemanya agak berbeda, seleksinya juga agak berbeda sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Tapi untuk ISMA Successful Story Award-nya belum ada, ini pertama kali. Nah kalau ini sukses tahun depan 10.000 nih, banyak banget gitu. Semoga jelas ya, ini untuk Latifah ya. Ada lagi nih ya, dari siapa? Ataya ya? Ataya, itu IELTS-nya Februari 2019. Itu perlu ujian lagi apa enggak ya? Iya. Kayaknya IELTS tahu saya 2 tahun sih. Jadi sekarang kalau kan ini kan ada masa berlaku kan. Jadi kalau seandainya itu ada masa berlaku dianggap 2 tahun, berarti iya dong kan? 2021. Enggak, di situ tidak ada tulisan masa berlakunya. Apakah harus tes ulang? Kalau saya sih, kalau sepanjang waktunya masih cukup, ya, mendingan tes ulang. Mending tes ulang kan pasti kepake gitu. Kalau memang masuk IUP, berarti kan memang punya niat untuk sekolah di luar. Kalaupun tidak dalam program ini, nanti kan S2-nya pasti kepake gitu. Atau untuk S3-nya. Sebenarnya
tes itu emang mahal, tapi memang kalau ada itu kita bisa manfaatkan untuk kesempatan-kesempatan bukaan pendaftaran yang memang kita bisa ikuti gitu. Karena kalau nggak ada juga susah nih. Nanti kan sedihnya gini, kita bilang nggak apa-apa gitu, ternyata dikti tight banget nih. Terus TOEFL-nya sama dilihat, oh yang ini mah 2019, ini 2020, ini 2020 gitu kan. Cuma gara-gara tahun nanti kelewat kita, ya sayang juga gitu. Jadi saya nggak bisa garansi bahwa itu nggak apa-apa, ya mungkin nggak apa-apa, mungkin ya. Tapi kalau memang mau tanya bagusnya, ya mungkin tes lagi gitu, karena udah 2 tahun. Siapa tahu kemarin 550, sekarang 560 gitu, naik 10 lumayan kan? Atau 555,5 gitu. Iya, bisa naik sih. Ada lagi, ayo adik-adik mumpung ada Pak Roni nih. Ada pertanyaan apa lagi? Jadi sudah cukup jelas nggak? Tolong yang namanya belum diganti, namanya diganti ya dengan program studi _IUP atau garis kuning reguler biar kita bisa identifikasi jelas cepat gitu. Oh ini mahasiswa jurusan apa? Berarti saya summarize ya Pak Roni ya. Kalau untuk yang transfer credit program kita akan usahakan bikin proposalnya dengan satu kampus, kalau bisa satu kampus ini punya banyak program sehingga, maksudnya punya banyak prodi sehingga mahasiswa kita dari berbagai prodi bisa ke satu partner aja gitu kan. Kemudian nanti informasinya akan ada di sosial medianya FEB ya untuk penyaringan dan sebagainya untuk yang transfer kredit yang online. Kalau bisa adik-adik mungkin ada kendala tidak mau keluar negeri gitu ya, keluarganya khawatir atau bagaimana bisa ikut yang transfer kredit. Kalau adik-adik mendapatkan izin untuk orang tuanya September besok keluar negeri, ya dan itu berarti kan yang masukin ke dikti itu yang 81 bulan Mei itu kan berarti mereka sudah setuju untuk offline untuk luring dong ya Pak? Iya betul. Kan? Jadi pada saat mereka berani apply, mereka berarti udah siap gitu. Udah siap terima gitu. Jadi nanti kalau adik-adik daftar yang Mobility Award berarti harus pergi, jangan sampai nanti udah dapet terus nggak jadi pergi gitu loh. For one or two reasons gitu. Jangan ya, dipastikan bicara sore ini sama orang tuanya nih ada opportunity seperti ini, mama, papa gitu ya, bapak, ibu. Kalau seandainya saya mendaftar dan diterima gitu ya, mendapatkan awardnya, kira-kira apakah boleh pergi atau tidak? Ya, karena ini rencananya September ya, September besok nih loh. Mungkin September. Bu Ersa kalau boleh menambahkan, kalau memang berkenan ya dari teman-teman IUP pada saat mendaftar, sebelum mendaftar mungkin kumpulin ya sambil ngedaftar online, kumpulin satu surat ke IUP yang ditandatangan orang tua berisi pernyataan bahwa orang tua mengizinkan dan tahu program ini. Jangan sampai udah daftar keterima orang tua, loh kamu kok daftar saya nggak tahu, katanya kamu mau kemana? Waduh celaka. Iya betul. Jelas ini kita repot nanti nih, gitu. Oke, ini kok jadi makin banyak pertanyaan nih. Saya boleh. Gimana? Ya, Siva Putri Maharani. Untuk program mendaftar internship ini, award exchange. Oke, ini mahasiswa reguler ya? Mahasiswa reguler, program internship. Reguler, Bu. Kalau internship ini kita belum ada ya programnya kecuali ke luar negeri internship ya. Kalau exchange bisa, kita udah punya beberapa partner. Di dalam program double degree kita tuh kadang-kadang ada internshipnya, kadang-kadang nggak ada. Gitu. Ada beberapa program kayak Barcelona gitu, bisa internship di Barcelona. Atau di IMI bisa internship. Malah wajib internship kayaknya kalau ini. Gitu ya. Kalau double degree hanya untuk anak IUP. Kalau exchange kita utamakan dulu anak IUP. Reguler boleh daftar juga untuk yang exchange. Ya, demikiannya Siva ya. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Dari Radifa Arbiani. Untuk melihat course yang ditawarkan ketika launching. Ya, untuk lebih dulu prodi untuk mata kuliah akan diambil, betul. Jadi begini ya, Radifa dan teman-teman semua nih. Nanti kan ISMA ini besok launching nih, di Unpad lagi. Kita session pertama ya, luar biasa nih. Kemudian nanti bulan Mei akan akan ada pembukaan course gitu kan, course-nya apa aja. Nah, kalau feeling saya semua prodi, semua kaprodi itu sudah saya approach juga untuk ini dan mereka pasti akan mendukung kalian. Nggak akan mempersulit deh, kecuali kalian ngambil mata kuliahnya aneh-aneh gitu ya, keluar negeri ngambilnya
tadi kedokteran forensik gitu ya. Tapi kalau yang masih mirip-mirip ya, itu nanti diakui sama prodi. Karena kan kita punya mata kuliah pilihan juga yang bisa diambil. Pilihannya bisa diambil di Unpad, bisa juga di luar negeri ya. Maka itu saya mengusulkan kalau mahasiswa belum semester 4, itu rada susah gitu ya. Karena sampai semester 4 tuh masih banyak mata kuliah wajib. Wajib prodi, wajib Unpad. Nah, jadi bagusnya sih yang pergi ke besok nih, yang September besok itu mahasiswa semester 7, ya, semester 7 itu menurut saya udah cukup safe, udah cukup tercover mata kuliah wajibnya. Atau semester 5, nah kalau semester 5, ngambil exchange, nanti balik ke sini, kan berarti kan semester 5 di sana, balik ke sini semester 6, gitu ya. Semester 7-nya skripsi, semester 8, nah masih bisa dikejar mata kuliah wajib yang pas ngambil di exchange misalnya ditawarin, nah itu bisa diambil pas nanti kalian semester di sininya gitu ya. Jangan takut, kita Kaprodi semua nanti akan support kok, ya. Asal mata kuliahnya kalian di sana nanti sesuai dengan ininya prodinya, ya. Jangan ngambil yang terlalu aneh-aneh gitu. Untuk D4 terbuka nggak ya, Pak Roni ya? D4 itu tidak ada informasi secara spesifik. Memang disebutnya untuk program S1. Tapi mungkin kalau saya boleh usul sih besok gabung ya ke sosialisasi kita. Nanti Besok kita tanya langsung sama Pokja ya. Sama Pokja. Tentunya sih kesempatannya dibuka buat semua anak-anak kita. Tapi memang spesifik di program ditulis S1. Makanya saya nggak berani jawab nih. Tapi nanti ada ketua Pokja kan besok dan wakil ketua Pokja yang akan memberikan sambutan. Jadi bisa langsung ditanyain. Jadi gabung ya. Ya, kadang-kadang S1 itu termasuk sarjana terapan, Pak. Iya, Maksudnya paham saya. dikti nulis S1 mungkin maksudnya nggak termasuk D3 gitu ya. Paham. Cuma tapi maksud kalau saya lebih enak konfirmasinya besok langsung kan, lebih enak gitu. Jadi maksud saya betul. Kita nggak salah persepsi gitu. Ya. Jangan takut untuk teman-teman yang diploma 4 ya. Kita ada program summer program, ada program-program yang lain juga untuk international exposure. Nanti saya jelaskan setelah sesi ini. Jadi maksudnya kesempatannya banyak. International exposure yang lain juga bisa dilaksanakan terbuka untuk semua mahasiswa FEB. Ada lagi khusus untuk kredit transfer dan ISMA, International Mobility Awards, Student Mobility Award. Kalau tidak ada, berarti saya mengucapkan banyak terima kasih nih untuk Pak Roni ya kesediaannya. Semoga banyak yang daftar nih Pak Roni ya. Amin, kalau bisa amin, 66 orang nih daftar semua ya. Nanti saya prekoprekin lagi, saya bikin info session lagi kalau perlu bulan depan. Kalau info sessionnya kita bikin lagi dengan kalau udah ada informasi yang lebih jelas dari Dikti yang bulan Mei udah keluar. Kak, iya, kalau boleh usul Bu sebelum ditutup satu hal. Jadi nanti setelah ada pengumuman dari Dikti bulan Mei, kita mungkin bisa ngobrol lagi kayak begini. Kan univnya kelihatan. Info session aja. Ya, univnya kelihatan. Jadi kita bisa langsung comot yang ini, siapa yang mau gitu. Ya, betul. Sekarang ini baru kita tuh baru trailer film gitu ya. Tapi anak-anak anak-anak FEB dapat info lebih dini supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu ya, supaya TOEFL-nya udah mulai dipikirin, udah mulai ngobrol sama orang tua dan lain sebagainya ya. Nanti kita laksanakan info session seperti ini lagi. Terima kasih banyak Pak Roni. Mangga kalau mau stay boleh Pak. Kalau ada kesibukan lain kami cukup paham karena Bapak pasti sibuk. Tapi kalau mau stay boleh loh. Iya, saya pengennya stay tapi ditungguin. Terima kasih banyak nih Bu Ersa, Bu Eka, Pak Sandi sama Pak Aksel. Teman-teman semua terima kasih ya. Terima kasih, selamat siang. Pamit ya, hatur nuhun. Baik. Nah, ini PowerPoint saya lagi nge-hang sebentar ya teman-teman. Oke. Baik ya. Sekarang giliran saya nih. Nah, giliran saya mau sharing sedikit tentang OIA dan juga tentang apa-apa saja ya summer program apa yang bisa dipertimbangkan oleh adik-adik semua ya. Oke. Summer Program and International Exposure Opportunities ya. Ini saya mau merimain untuk mengingatkan untuk semua mahasiswa ya FEB Unpad baik IUP maupun reguler bahwa
kita di FEB Unpad ini sangat ingin mahasiswanya, semuanya mahasiswa, baik reguler maupun internasional, memiliki international exposure. International exposure itu macam-macam jenisnya, bisa exchange, summer program, bisa ikut lomba ke luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk anak IUP, international exposure ini lebih jadi perhatian lagi, gitu. Karena kalau anak IUP ikut international exposure, itu nanti ada extra poinnya, di mana extra point ini kemudian nanti totalnya 70 kalau nggak salah, itu akan menjadi requirement untuk penerbitan IUP Special Certificate, ya. IUP Special Certificate ini nanti jadi ijazah, kemudian ada IUP, ada ijazah khusus anak IUP, ya. Kemudian IUP students bisa pilih summer program, exchange, double degree, dan di-encourage untuk ikut untuk apa ya? Jadi misalnya summer program jangan cuma sekali gitu loh. Tiap tahun ikut summer program kalau bisa beda-beda universitasnya misalnya, ya. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa untuk double degree program ini partner-partner kita yang selama ini sudah bekerja sama, ya. Northampton, nah permasalahannya ini yang double degree program atau exchange program bisa jadi tidak masuk dalam listnya Dikti yang tadi. Tapi kita mungkin sedang berusaha juga untuk, Pak Roni sedang berusaha juga untuk mengkontak partner-partner kita supaya mereka ajukan proposal ya ke Dikti bahwa mereka siap menerima mahasiswa kita, gitu ya. Tadi yang NIU, Northern Illinois University, Northampton, kita ada beberapa mahasiswa kita lulusan sana. NIU juga yang Y School ya, kemudian macam-macam lah. Jadi mudah-mudahan nanti cocok ya, nanti cocok antara Dikti dengan yang kita punya MOU-nya. Nah, ini sertifikat yang di akhir ya, kalau misalnya nanti lulus IUP program, kemudian internasional poinnya tadi cocok gitu ya, cukup, nanti ini ada sertifikat khusus untuk anak IUP aja. Nah, sertifikat ini itu di beberapa kampus ketika S2 itu banyak dari mereka yang sangat appreciate sertifikat ini gitu. Ya, beberapa kampus bahkan mengizinkan mahasiswanya ketika S2 nanti kalau punya sertifikat ini nggak perlu TOEFL lagi, nggak perlu IELTS lagi, karena mereka cukup yakin dengan sertifikat IUP dari Unpad. Nah, kemudian saya mau menjelaskan beberapa opportunity untuk summer program. Ya. Yang pertama, NUS Summer Program. Summer program ini biasanya berbayar ya, adik-adik. Jadi jangan mengharapkan gratis dan jangan mengharapkan dapat beasiswa dari Unpad gitu ya. Karena biasanya memang berbayar dan ini kalian daftar langsung ke universitasnya masing-masing. Tugasnya OIA di sini hanya ibaratnya memberikan informasi kalau ada dari partner kita punya informasi summer program, dikirim ke kita kesebarin buat mahasiswa biar mereka tahu. Nah, biasanya summer program ini terbatas ya. Misalnya nih, kayak political science nih, mungkin kelasnya tuh terbatas gitu. Jadi kalau yang mau ikut daftarnya banyak, apalagi program NUS itu bagus, itu cepet-cepetan. Jadi kalau Anda tertarik untuk ikut ini kebetulan Faculty of Art and Social Science, NUS itu ada 3 sekolahan yang buka summer program, termasuk ada yang design thinking untuk early childhood education, kemudian ada computer science juga, jadi School of Computer Science juga punya summer program. Nah, untuk anak-anak FEB mungkin cocoknya di Faculty of Art and Social Science ya. Saya menyarankan misalnya nih Anda ambil Political Science ya atau Southeast Asian Studies. Nah, tolong klik nanti ya ke NUS Samprok 21 ini. Saya belum mempelajari dengan detail apakah mahasiswa itu harus ikut semuanya atau bisa ikut beberapa gitu ya. Nah, kalau Anda itu bisa, Anda bayangkan CV Anda nanti ketika lulus ya, sudah ikut summer program di NUS gitu kan, terus tahun depannya ikut summer program di mana lagi, di Korea, apa di mana. Nah, itu akan sangat memperkaya CV kalian nanti. Betul-betul kerasa nih internal exposure-nya anak-anak FEB gitu ya. Nah, kesempatan-kesempatan ini tuh biasanya terbatas, jadi harus cepet-cepetan ya. Summer program Ajo University. Ini sebenarnya nggak mahal ya, cuma 5.100.000 ya, tuition fee-nya. 31 Mei application-nya, semua kelasnya dalam in English ya.
ini dimanfaatkan nih, AJO itu salah satu partner kita yang cukup dekat ya. Kita punya mahasiswa, biasanya setiap tahun ada aja exchange ke sana. Summer program juga biasanya ada ya. Nah, silakan dicek di websitenya AJO, kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau bisa summer program, kalian ikutlah ya. Kemudian di sini juga selain summer program, ada juga, sebelum ke other agenda ya. Jadi gini adik-adik untuk summer program. Bu, saya dapat informasi summer program misalnya Harvard gitu, Manchester University atau apa. Boleh nggak saya ikut? Gitu. Yang informasinya kalian dapat dari internet, dari apa? Boleh. Boleh ikut. Kalau universitasnya bagus, kalau bisa universitasnya di atas UNPAD rankingnya, kalian nggak usah ragu, maksudnya nggak usah, wah ini nggak ada nih, belum pernah diomongin sama Bu Ersa, saya nggak usah daftar deh, daftarnya hanya yang pernah ditawarkan sama OIA. Bukan begitu maksud kita ya. Kalian silahkan browsing, saat ini bulan April ini sudah pembukaan banyak universitas, karena bisa jadi universitas-universitas punya summer program bagus, tapi mereka tidak punya MOU dengan UNPAD, jadi kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak dikasih tahu misalnya sama mereka kalau mereka punya summer program. Jadi kalian yang harus aktif, malah kasih tahu Bu Ersa gitu kan, Bu Ersa ini Harvard punya summer program loh. Gitu. Nah kalau kita dikasih tahu, nanti kita umumin juga ke sosmed kita, supaya anak-anak IUP juga bisa daftar. Ya, yang saya tahu Manchester misalnya, tempat saya kuliah dulu S3, dia punya summer program setiap tahun, tapi kebanyakan riset metodologi. Nah, mungkin itu anak-anak S1 belum begitu tertarik ya, ngapain belajar riset metodologi gitu, kuantitatif, kualitatif. Tapi kalau misalnya mau boleh juga, gitu. Murah kok, nggak mahal ya bayarnya. Kalau di sana ya, riset metodologi summer program kalau di Manchester. Itu setiap tahun. Nah, jadi gitu, tolong kita OIA juga tolong dibantu sama adik-adik semua. Kalau ada summer program yang menarik ya, yang mungkin kita nggak tahu, bisa sharing-sharing infonya ya. Dan summer program ini bergantung periode waktunya, itu bisa attract poin internasional. Kalau untuk anak IUP bisa 20 sampai 40 poin ya untuk summer program. Kan Anda harus mengumpulkan 70 poin itu sudah akan habis kalau exchange satu semester itu udah 70. Kalau double degree itu udah lebih lah dari 70 ya, tapi minimum 70. Nah, kalau summer program, karena summer program ini durasinya macam-macam, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Nah, itu nanti poinnya bermacam-macam juga gitu ya. Poin international exposure poinnya. Nah, selain itu juga ada beberapa essay contest ya, ini juga bisa jadi teman-teman, saya harap adik-adik ya, saya harap itu ikut nih. Ada yang essay competition ya, UNESCO misalnya, itu ada kategori 15 sampai 25 tahun yang cocok banget buat adik-adik. Bu Ersa udah nggak bisa ikut nih. Walaupun aku ngaku 25 juga nggak ada yang percaya ya. Jadi ini mumpung adik-adik masih eligible, pada ikut ya. Ini misalnya tentang energy creativity ya. Ini kalau adik-adik ikut ini, walaupun nggak menang ya, nanti ketika di CV, ketika bekerja udah lulus, ini bisa dimasukin ya. Misalnya nih, adik-adik bikinlah bikin tulisan essay tentang energi terbarukan dalam sustainable development misalnya nih. Padahal anak akuntansi gitu kan, atau anak manajemen, atau anak ekis gitu. Nah, nanti misalnya ketika lulus, adik-adik misalnya melamar kerja di pertambangan. Nah, esainya itu bisa dimasukkan ke dalam CV sebagai portofolio. Ya, mereka tentunya akan sangat menghargai gitu. Wah, anak ini udah bisa nulis pakai bahasa Inggris, keren dong gitu. Pasti bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Nah, jadi ikut kayak gini-gini ya, buat portofolio kalian semua. Nah, ini ada workshop, ya, ada workshop 4-day trainings. Nah, ini mah udah lewat ya, 19-22 April mah. Hah? Udah lewat ya, Mbak? Bentar lagi. Hari ini dong. 3 hari lagi, Bu. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ini sekarang tanggal berapa? Hari 19. Ini? 19, ini udah mulai hari ini. Ya, maaf ya adik-adik ya. Nah, ini contohnya ada lagi nih, Youth Multimedia Competition. Ayo, teman adik-adik kan semuanya pada suka multimedia nih, 3-minute video, multimedia presentation ya. Nah, ini bikin-bikin gini juga nanti akan ada international exposure point-nya untuk anak-anak IUP. Ikut-ikut seperti ini juga nanti kita kasih poin ya. Jadi kalau misalnya anak IUP ya, tapi misalnya nggak mau exchange, nggak boleh exchange sama orang tuanya, nggak boleh double degree sama orang tuanya, nggak boleh keluar negeri sama orang tuanya.
Nah, masih bisa ikut summer program misalnya, atau yang ini tadi ya, transfer kredit yang online atau yang sifatnya lomba-lomba seperti ini. Ada foto competition, ya, boleh juga. Nah, kemudian Bu Elsa juga meminta tolong untuk adik-adik, kita ada beasiswa negara berkembang, ya, untuk negara-negara berkembang, Vietnam, Thailand, Madagaskar, Afghanistan, Nigeria. Itu kalau kalian punya teman, kalian kan teman ini bersahabat ya dengan banyak pihak ya, mungkin kenal gitu kan sama teman-teman di negara-negara berkembang tersebut, tolong bisa minta daftar gitu ya mereka untuk ini bisa kuliah ya, bisa untuk bachelor tapi cuma sedikit nih, bisa untuk master, bisa untuk doktoral. Ya, jadi kalau punya saudara, teman di luar negeri yang eligible untuk ini, bisa daftar ke UNPAD. Ya, ini biasanya dari Dikti. Biasanya dari Dikti. Cuma kalau bisa mereka daftarnya ke UNPAD. Walaupun ini bisa juga ke UI, ke UGM, kemana bisa juga. Tapi kalau bisa daftarnya ke UNPAD, gitu ya. Jadi ini sekedar informasi aja. Siapa tahu ada teman-teman kalian atau saudara atau siapa yang berminat di luar negeri sana yang eligible untuk ini. Ada Malaysia International Scholarship, ya, untuk master dan doctoral program. Walaupun adik-adik ini belum mungkin belum eligible saat ini, tapi boleh juga dicek-cek apa sih persyaratannya segala macam. Siapa tahu nanti mau S2 Islamic Finance misalnya di USM atau di IIUM Malaysia. Nah, kira-kira bisa apa nih? Bisa dipersiapkan dari sekarang nih. TOEFL-nya, IELTS-nya, GPA-nya dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk exchange dan double degree, selain yang beasiswa tadi ya, selain yang tadi ada beasiswa, OIA juga membuka ya, misalnya kalian nanti, karena ini kompetitif beasiswanya yang Dikti punya, kalian misalnya nggak dapat beasiswanya, tapi dari Dikti, tapi mau exchange atau mau double degree, ya kita bantu gitu, kita bantu ya, untuk anak-anak IUP dan anak reguler kalau misalnya mau exchange. Ya. Intinya adalah pada hari ini, itu kita ingin adik-adik terinformasi ya, bahwa kita itu ingin kalian itu semua memikirkan juga international exposure ya, harus kemana, apa yang harus diambil, dan jangan lupa juga selain komunikasi sama kita juga boleh komunikasi sama Kaprodinya. Kaprodi mungkin punya ide-ide apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang NUS ya kalau bisa pada daftar nih ya, yang NUS bagus ini kalau menurut saya. Apalagi yang ini nih, Bu Elsa juga pengen ikut nih, Southeast Asian Studies, Changing Economic Landscape of Southeast Asia. Ya, nanti kalau kalian ikut dan gurunya hanya ngomongin Singapura aja, kalian sentil. Indonesia juga kita very potential loh, kita negara terbesar di ASEAN. Ya kan, kita bisa menyumbang sih, memberikan kontribusi ke dalam kelas. Ya. Itu mungkin dari saya. Baik Kak, silakan Baik Kak, kalau mau menambahkan Baik Kak. Ada informasi apa? Ada yang tanya Bu di chat, ada Siva. Atau mungkin sambil open mic ya Bu, biar kita dengar juga suaranya. Boleh. Ya. Yuk, Siva. Iya, Bu. Siva nih lagi di Korea, Bu. Iya. Oke. Iya. Pengen ketemu BTS atau pengen ketemu siapa, Red Velvet? Enggak, Bu. Ya, lanjut. Mau tanya Ibu punten, kalau untuk konversi nilai itu biasanya berapa lama ya Bu prosesnya? Konversi nilai, kamu mau pergi gitu maksudnya ke sana? Lagi di sana, Saya Bu. udah lagi di sana. Lagi di sini maksudnya. Oh, kamu lagi di sini. Oh, iya. Lagi di Korea, konversinya dari sana ke sini gitu, ke Unpad. Iya Bu. Oh, cepet sih kayaknya ya. Eka ada pengalaman nggak? Kalau prodi manajemen sih tergantung prodinya Bu, karena mata kuliah ya yang harus dikonversinya biasa balik lagi ke administrasi di prodi gitu. Ada concern apa Siva misalnya? Siva punya concern apa? Jadi semester lalu itu saya ngambil mata kuliah di Unpad full 22 SKS ya Bu ya, sama di Aju juga saya ngambil 12 SKS. Terus sebelumnya juga udah ngobrol sama Kak Prodi, katanya bisa ditransfer untuk 3 mata kuliah bisnis, jadi mata kuliah pilihan bebas gitu, Bu. Transkripnya juga udah saya kasih ke Sekprodi, tapi sampai saat ini prosesnya belum selesai begitu, Bu. Kak, tapi kan kamu masih di sana, kan? Iya. Kamu perlu cepet-cepet buat apa? Enggak, Bu. Saya
Exchange-nya udah dari semester lalu, Bu. Oh, dari semester Iya, lalu. jadi mata kuliah di semester lalu yang ditransfer gitu kurang lebih, Bu. Sekarang kamu udah di Unpad, udah ngambil kuliah di Unpad? Semester lalu juga saya nggak ngambil cuti, Bu. Jadi tetap double kuliahnya. Oh, tapi kamu online ya di Ajonya? Iya. Oh, oke. Sekarang gue bisa ngerti. Jadi kamu online di Ajonya online, terus itu bisa nggak dijadiin konversi gitu ya? Oke, nanti Iya, kita Bu. cek ya. Sering-sering tanyain aja OIA-nya ya, tanyain Mbak Eka gitu. Mbak Eka udah sampai mana prosesnya? Nanti kita tagihin ke prodinya. Maksudnya kan jangan sampai kamu ngambil mata kuliahnya jadinya kebanyakan kreditnya gitu kan, jadinya 160 SKS gitu kan total misalnya. Padahal yang di Ajo mungkin bisa diakui sebagai mata kuliah Unpad gitu kan maksudnya Siva? Iya, begitu, Bu. Ya, paham. Oke. Baik. Nanti kita tanyain ya Siva ya. Oh iya, makasih, Bu. Ya. Oke. Kemudian mana lagi nih? Dari Ajonya sudah keluar transkripnya ya, Siva? Kalau untuk semester lalu saya sudah print sih, Bu. Tapi Oke. kemungkinan besar tuh kalau untuk yang sama yang spring ini, kemungkinan keluarnya itu 2 bulan setelah saya menyelesaikan studi, sekitar bulan Agustus ya, Bu ya. Cuman itu kayaknya bulan segitu sudah lewat untuk input nilai di Unpad, Bu. Itu bagaimana ya? Oh, I see. Oke. Ini unik ya, karena biasanya mahasiswa yang exchange keluar Unpad, itu mereka tidak terdaftar sebagai mahasiswa Unpad. Gitu. Karena kan statusnya kan lagi exchange ke luar negeri, walaupun kamu secara fisik di Indonesia nih. Gitu. Jadi kamu itu ngambil mata kuliah Unpad juga waktu exchange ke Ajo gitu? Iya, ini saat ini saya masih di Ajo juga, Bu. Saya nggak ngerti. Jadi kamu itu jadi kamu itu kuliahnya ngambil di Unpad, ngambil di Ajo juga gitu? Iya, gitu, Bu. Berarti di siatnya Unpad kamu statusnya nggak exchange dong? Status mahasiswa Kalau aktif? semester lalu, iya. Semester lalu dan semester ini juga sama. Karena waktu itu sempat nanya juga ke kapnya, Bu. Katanya kalau jadwalnya memang cocok, diperbolehkan untuk ngambil keduanya kayak gitu. Yang bilang itu siapa? Kaprodi? Ya. Oh ya, oke. Nanti kita bisa diskusikan sama Kaprodi ya, Siva ya. Oh iya, baik. Oke, tenang aja Siva. Iya. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ayo, open mic, siapa yang mau bertanya? Ada? Sudah cukup jelas? Bu, untuk yang syarat kredit transfer, tadi sebenarnya ada beberapa yang japri ya, Bu. Ya. Saya minta teman-teman nih siapin dulu ya, maksudnya dokumennya, segala macam. Tadi yang disyaratkannya siapin dulu, siapin dalam bentuk scan dokumen dalam satu folder. Nanti kalau kita sudah punya deadline-nya, segera kita umumkan ya, Bu. Jadi mungkin sistemnya akan jadi drop dokumen gitu. Jadi tidak lewat email, karena kalau email kan takutnya nanti ke skip gitu. Kalau drop dokumen kan jadi teman-teman ini yang drop di dalam satu drive, nanti kita seleksi by folder itu gitu. Setuju. Gini ya, ini untuk memudahkan kita juga, kan ini yang transfer saya juga baru tahu ternyata satu universitas cuma 10 orang. Cuma 10 orang doang, ampun deh. Jadi untuk adik-adik coba isi survei dulu ya. Ini saya bikin Google Form nih. Ada di chat ya, diisi surveinya. Ini surveinya itu ada beberapa pertanyaan lah untuk kita memetakan sebenarnya tertariknya kemana sih gitu ya. Kita perlu approach partner yang mana gitu ya. Form ini penting untuk adik-adik isi ya. Supaya nanti kita bisa dapat gambaran aja sih kira-kira minatnya kemana gitu. Cuma ya itu ya, ini kan yang ISMA itu, ya ISMA itu 1000. 1000 itu yang menurut saya yang punya strong international program itu kan FEB Unpad ya. Kalau FEB ya, Unpad, BINUS, kemudian UI, UGM, Undip, Unair ya. Jadi ya mungkin universitas lain yang kecil-kecil lah, mereka mungkin
nggak mungkin ikut ISMA karena mereka juga nggak punya KUI. Ini kita ngomongin yang gede-gede berarti, yang punya international class, yang punya partner yang memang selama ini sudah kirim exchange. Jadi peluangnya cukup besar. Jadi saya mau ya semua mahasiswa ya, terutama yang anak IUP itu wajib daftar ISMA. Saya maunya semua anak IUP wajib daftar ISMA. Gitu. Ya, kalau yang anak reguler mah boleh daftar boleh enggak lah. Nah tapi kan saya nggak bisa mewajibkan dong. Kalau misalnya orang tua kalian keberatan gitu kan ya, nggak boleh pergi ke luar negeri segala macam for whatever reason. Oleh sebab itu ini kita nih FEB Unpad ini yang pertama loh melakukan info session ini. Bahkan ini program belum di launching sama Dikti, udah kita kasih tahu kalian ada program ini, bla 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 bla. Supaya saya ingin anak FEB Unpad itu punya competitive advantage dibandingin anak fakultas lain ya. Saya nggak mikirin fakultas lain deh, pokoknya saya mikirin anak FEB aja, ya kan? Nah, ini 66 orang ya, 62 orang saat ini. Itu kalian betul-betul deh, saya minta, ini 1.000 orang, itu belum tentu keserap semua loh Dikti. Percaya nggak? Belum tentu keserap semua Dikti itu. Karena waktu pengalaman saya waktu S3 beasiswa Dikti, itu saya berangkat 2011, itu Dikti punya 1.000 beasiswa S3 untuk doktor, dosen. Itu yang keserap cuma 800. Cuma 800. Jadi ada 200 tuh yang sisa, nggak keserap. Karena ekspektasi Dikti kan juga tinggi, ya. TOEFL-nya tinggi, tadi 550 gitu kan. Nah, kalian itu sengaja dikasih waktu sekarang lebih dini supaya kalian mempersiapkan itu gitu. Ya. Yang teman-teman anak reguler juga kalau TOEFL-nya masuk, boleh daftar ISMA ya. Kalau anak IUP harus diusahakan daftar ISMA. Ya, sayang banget. Ya, sayang banget kalau misalnya nanti kalian nggak daftar, kemudian ternyata ketika kalian nggak daftar nih ya, ternyata yang daftar itu nggak sampai 1.000 nih. Seluruh Indonesia. Ya, sehingga sebenarnya nggak ketat-ketat amat gitu. Kan rugi kan? Nah, jadi kalau bisa anak IUP daftar semua. Saya sih nggak yakin sih 1.000 itu akan terpenuhi kuotanya. Anak IUP kita aja kan nggak sampai 1.000 ya Mbak Eka? Ya. Sampai nggak 1.000? Nggak sampai. Ya, dan ya BINUS dan lain-lain lah, UI, Unpad, UGM, internasional kelasnya nggak banyak kok. Ya, nah fakultas lain di Unpad itu akan membuka ini untuk semua reguler dan IUP. Ya, di FEB Unpad juga yang ISMA terbuka untuk reguler, tapi yang anak IUP kalau bisa wajib daftar ISMA. Itu permintaannya Bu Ersa. Ya, karena kalian itu harusnya competitive advantage-nya lebih besar, gitu kan, bahasa Inggrisnya harusnya lebih bagus, gitu ya. Ya, secara average ya dibandingkan mahasiswa lain ya. Ini semua fakultas excited untuk yang ISMA ini karena dan kita nggak tahu kan janjinya Nadiem itu janjinya menteri itu tahun depan ada lagi bahkan lebih banyak. Tapi kan itu kan subject to approval DPR dan lain sebagainya. Kita nggak usah mikirin tahun depan deh, mikirin tahun ini aja. Tahun ini 1.000 ya kita usahakan dapat Unpad paling banyak gitu kalau bisa. FEB, Unpadnya FEB, maksudnya paling banyak kalau bisa. 200 kalau bisa anak FEB doang. Unpad kalau bisa dapat. Gitu, ya. Semangat ya semuanya. Baik, kalau sudah ada tidak pertanyaan, ini sudah jam 3:30 ya. Bu Elsa ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua. Tolong disebar ke mahasiswa yang lain yang hari ini belum datang. Ya, besok ada launching jam 9 di KUI Pusat. Kemudian bulan depan, bulan Mei, habis Lebaran kita bikin info session sekali lagi. Kalau udah ada penjelasan yang lebih ketat lagi, lebih bagus lagi dari Dikti sudah keluar infonya universitasnya apa saja. Begitu ya. Baik. Terima kasih semuanya. Mbak Eka, Kang Sandi, terima kasih. Oke. Ibu, saya ada pengumuman sedikit ya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih ya, Bu. Untuk teman-teman IUP yang selama pandemi ini ikut short program, summer program, atau apapun program internasionalisasi di luar Unpad, mohon bisa lapor ke kita, dalam artian lewat email, kita kontak lewat email, maksudnya biasanya isinya adalah 1 atau 2 halaman paper experience terkait program yang diikuti, kemudian juga dokumentasi foto jika ada, atau jika kegiatannya online boleh berupa capture, nanti untuk kita record dalam data, Bu, untuk data fakultas juga. Kemudian untuk yang ingin join dan akan join di internasionalisasi program selanjutnya mendatang, setidaknya bisa mulai memproses transkrip akademik bahasa Inggris
Jadi transkrip berbahasa Inggris ini biasanya prosesnya cukup lama, bisa dalam durasi 1 minggu lebih, jadi di SBA-nya agak lumayan lama, jadi jika memang tadi mau submit di transfer kredit ataupun di program ISMA, ini sudah mulai bisa melakukan ajuan transkrip akademik ke SBA. Link-nya sudah teman-teman ketahui sebelumnya di grup dan juga di beberapa grup lainnya. Kemudian juga setidaknya bisa konsul terlebih dahulu dengan Kaprodi, jadi Kaprodinya tahu bahwa teman-teman IUP dan juga reguler ini berniat untuk join di international program tersebut. Gitu Bu Ersa, dari saya sih. Oke, baik. Ini sebentar, ini ada yang merespon sudah diterima exchange di Rikyo. Siapa ya ini? Oh iya, ada Arnel, Oke. ada Calvin. Ya. Tapi online ya sekarang masih ya? Ini atau berangkat ke Rikyo belum nanti? ada ini official statement dari universitasnya akan kayak gimana. Tapi sekitar mid-April ini tuh akan dikasih tahu akan berangkat atau enggak. Oke. Berarti di Rikyo, ke Rikyo-nya prodinya manajemen, Kavin? Enggak, kalau di sana itu tuh ada banyak. Kita kayak nggak mesti masuk ke satu fakultas, kita boleh milih kelas dari fakultas apapun gitu. Ya, tolong mata kuliah apapun yang kalian mau ambil exchange, ini harus komunikasi sama Kaprodi ya. Maksudnya gini, tentunya kalian mungkin ada ketertarikan ngambil mata kuliah apa-apa yang di Unpad nggak ada, dan kemudian susah cari padanannya di Unpad. Ya kalau kayak gitu harus dikomunikasikan dengan Kaprodi ya. Nggak apa-apa juga kan kalau jadi Anda gitu 140 SKS, tapi saya ngambil ada mata kuliah yang tidak bisa dicari padanannya di Unpad gitu, ya nggak apa-apa kan, kita boleh lebih dari 140 SKS kan sebenarnya kuliah. Nggak apa-apa kalau saya sih. Saya dulu kuliah 160 SKS, saya maksimalin aja, saya ambil aja banyak mata kuliah pilihannya, saya ambilin aja gitu. Baik gitu ya. Makasih ya. Yang belum mengisi survei silakan mengisi ya. Bu Ersa tunggu nih, tadi ada yang kesalahan. Ada kesalahan harusnya apa saran-saran untuk OIA dibikin short paragraf malah dibikin option ya. Baik, apalagi nih? Oke, gitu ya. Oke, baik. Udah Bu? Makasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu lagi di info section berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu.